Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku? Semoga semua kalian sehat-sehat selalu, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang barokah. Hari ini saya mau menceritakan bagaimana tentang jadi TKI gitu yang bekerja di negara Saudi Arabia. Jadi gimana sih caranya gitu untuk menjadi orang sukses kita kerja di negara Arab Saudi itu? Ya intinya kita harus sabar ya. Intinya kita harus sabar menghadapi pekerjaan, karena untuk menuju pintu kesuksesan itu ataupun kebahagiaan dalam hidup itu tidak semudah tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi harus butuh perjuangan, enggak begitu saja kita langsung sukses ataupun kita pun langsung bahagia. Jangankan ibaratnya kita untuk menuju sukses dalam usaha ya, lagi kita untuk membangun dalam rumah tangga juga harus ada perjuangan. Misalnya ada step by stepnya gitu. Tidak, rumah tangga juga tidak semulus yang kita bayangkan gitu perjalanan hidup orang berumah tangga juga. Apalagi kita dalam menghadapi pekerjaan, otomatis tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah kita yang kita bayangkan gitu. Jadi apa mutunya harus kita sukses dalam menghadapi pekerjaan itu ya, harus intinya sabar menghadapi pekerjaannya. Karena kita yang namanya kerja di luar negeri itu otomatis satu bahasa ya. Bahasa itu otomatis kita bukan tidak ya, banget gitu. Tidak menguasai 100% gitu ya. Arti bahasa yang dikatakan sama manajer kita ataupun supervisor kita itu jarang ya, banyak semua orang yang nggak paham gitu. Kayak semacam surah ataupun hisab. Surah itu kan dalam arti bahasa Indonesia cepet. Ataupun hisab ya, hisab itu dalam arti bahasa Indonesia dihitung gitu, kayak disuruh menghitung barang gitu. Ataupun disuruh cepet-cepet itu mengerjakan pekerjaannya itu gitu ya. Tapi di sebuah itu kalau kita menghadapinya dengan bersabar gitu dan mensyukurinya gitu, insya Allah itu kesuksesan itu di depan mata gitu ya. Kalau kita nggak sabar, mau gimana kita mau menuju kesuksesan gitu ya kan. Karena yang namanya orang bekerja itu, jangankan kita bekerja di orang gitu ya, walaupun sekalipun kita bekerja di saudara kita gitu, ataupun itu pekerjaan itu atau perusahaan itu punya orang tua kita gitu, berarti tentunya kita harus mengikuti aturan gitu, aturan yang ada gitu. Jadi kita tidak sembrono ataupun menyepelekan aturan-aturan yang sudah ada. Nah itu satu ya. Kedua, kita kerja di luar negeri itu jangan dianggap nggak ada cobaan. Wow, banyak cobaan. Cobaannya itu banyak. Satu, cobaan yang namanya laki-laki normal gitu ya. Cobaan perempuan. Ya banyaklah cobaannya. Nah di situ kita diuji ya. Diuji semuanya di situ. Kalau kita menghadapinya dengan gimana gitu ya, jangan sampai tergoda gitu, jangan terjerumus dengan cobaan itu, insya Allah kita akan menuai dengan merasakan hasilnya yang kita lakukan dan yang kita kerjakan gitu ya. Begitu yang kalau kita harus sukses itu harus sabar gitu. Jadi jangan sampai tergoda gitu, jangan sampai terbawa arus lah ya, terbawa arus yang agak jelas gitu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi jangan sampai kita
tergoda gitu dengan urusan-urusan perempuan. Karena kalau kita menurutin urusan kayak gitu nggak ada batasnya juga sih sebenarnya. Terus dan kita pun juga kan intinya kesini kan mau berusaha, mau apa, berusaha kan untuk merubah hidup yang dulunya A biar jadi B gitu, bener nggak? Otomatis semua teman-teman yang kerja di luar negeri itu kepingin sukses kan, kepingin membawa keberhasilan gitu pulang ke tanah air itu ya kan. Kita untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan yang punya anak istri, kita membahagiakan anak dan istri gitu. Ya begitu sekiranya curhatan hari ini dari saya gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.